Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dila Yolanda. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu investasi dan pasar modal, di mana presentasi kali ini sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Diharapkan teman-teman bisa memahami lebih dalam tentang itu investasi dan pasar modal. Untuk lebih lengkapnya, nah, kita sudah tidak asing lagi kan mendengar tentang investasi dan penanaman modal. Untuk lebih lengkapnya, saya akan membahas berikut ini. Jadi pengertian investasi dan penanaman modal itu apa sih? Jadi investasi adalah sebuah penanaman uang di suatu perusahaan untuk mencari keuntungan atas jumlah uang yang ditanam. Sedangkan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di NKRI. Di sini ada teori investasi, yaitu perhitungan investasi harus konsisten dengan perhitungan pendapatan nasional. Yang dimasukkan dalam perhitungan investasi adalah barang modal, bangunan atau konstruksi, maupun persediaan barang jadi yang masih baru. Investasi merupakan konsep aliran atau flow konsep karena dihitung selama satu internal periode tertentu. Tetapi investasi akan mempengaruhi jumlah barang modal yang tersedia atau capital stock. Pada satu periode tertentu, tambahan stok barang modal adalah sebesar pengeluaran investasi satu periode sebelumnya. Investasi dalam bentuk barang dan bangunan, ada juga investasi persediaan, yang dimana investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan yaitu pengeluaran untuk pembelian seperti pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan produksi, dan bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang baru. Karena daya tahan barang modal dan bangunan pada umumnya lebih dari 1 tahun. Seringkali investasi ini disebut sebagai investasi dalam bentuk harga tetap, yaitu atau disebut juga fixed investment. Di sini juga ada investasi persediaan. Berdasarkan pertimbangan, perusahaan seringkali harus memproduksi lebih banyak daripada target penjualan. Misalnya, sebuah pabrik mobil menargetkan penjualan tahun 2000 adalah 50.000 unit. Berarti tidak berarti produksinya harus 50.000 unit juga. Umumnya produksi melebihi tingkat penjualan. Sebut saja produksi mobil itu 60.000 unit. Nah, selisih 10.000 unit untuk merupakan persediaan. Untuk mengantisipasinya, berbagai kemungkinan tentu saja investasi persediaan diharapkan meningkatkan penghasilan atau keuntungan. Di sini ada kriteria investasi. Yang pertama ada payback period, yaitu waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Yang kedua ada benefit atau cost ratio, yaitu mengukur mana yang lebih besar biaya yang dikeluarkan dibandingkan hasil output yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan dinotasikan sebagai cost. Yang ketiga ada net present value, yaitu keuntungan lain dengan menggunakan metode diskonto adalah kita dapat langsung menghitung selisih nilai sekarang dari biaya total dengan penerimaan total bersih. Jadi selisih inilah yang disebut sebagai net present value. Yang terakhir ada internal rate of return yang disebut juga IRR, yaitu adalah nilai tingkat pengembalian investasi dihitung pada saat
NVF sama dengan 0. Jika pada NVF sama dengan 0, maka nilai IRR yaitu nilai internal rate of return adalah 12%. Maka tingkat pengembalian investasinya adalah 20%. 12%. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi juga, yang dimana ada tingkat pengembalian yang diharapkan atau disebut juga expected rate of return, yaitu kemampuan perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan. Ini sangat mempengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal perusahaan. Ada juga biaya investasi. Jadi yang paling menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman, yaitu semakin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi semakin mahal. Di sini juga ada marginal efficiency of capital, ada juga tingkat bunga dan juga marginal efficiency of investment, yang dimana marginal efficiency of capital, investasi dan tingkat bunga yang dimaksud dengan marginal efficiency of capital atau efisiensi modal marginal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal. Di sini ada pengertian penanaman modal asing, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang. Jadi ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam artian bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Ada juga faktor-faktor menarik masuknya penanaman modal asing langsung ke Indonesia. Jadi penanaman modal asing disebut juga kita PMA, terbatasnya sumber daya dalam negeri untuk pembiayaan investasi di Indonesia, mendorong pemerintah untuk menarik modal dari luar negeri. Salah satu bentuk modal asing tersebut adalah penanaman modal asing, yaitu lebih besar ke dalam negeri. Jadi perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi PMA berlokasi di Indonesia. Ini penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui perkembangan PMA di Indonesia atau penanaman modal asing. Yang kedua ada peneliti pengaruh faktor penentu PMA masuk Indonesia. Yang terakhir ada membuat perkiraan PMA sampai tahun 2010. Data yang dipergunakan dari tahun 1976 sampai dengan 1997 adalah data sekunder yang didapatkan dari instansi terkait dengan penelitian ini. Di sini dijelaskan juga untuk menentukan faktor yang mempengaruhi masuknya PMA dibagi atas dua bagian. Jadi ada faktor eksternal dan faktor internal. Yang dimana faktor eksternal yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijaksanaan dan political will negara pemilik modal. Yang kedua, kurangnya kesempatan berusaha di negara maju. Yang ketiga yaitu langkanya sumber daya. Yang keempat, nilai mata uang yang menaik. Dan yang kelima adalah perubahan teknologi. Di samping itu, ada juga faktor internal yang mempengaruhinya adalah yang pertama, cicilan utang negara berkembang semakin membengkak. Yang kedua, kebijaksanaan dan situasi politik di negara penerima. Yang ketiga, yaitu tersedianya sumber daya yang melimpah. Yang keempat ada laju pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir adalah nilai mata uang yang menurun. Di sini ada pengertian tentang penanaman modal dalam negeri atau yang disebut juga PMDN, yaitu penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia
atau Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia itu sendiri. Kita sudah ada di akhir pembahasan. Saya ucapkan terima kasih udah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.